Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lapi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis. Kita masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis di 207. Hadisnya tentang berwudu setiap akan sholat. An Anas ibni Malik qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli shalah. Dari Anas ibnu Malik, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap kali akan sholat. Pesan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar berwudu setiap sebelum sholat. Sebuah riwayat lain dalam kitab Bukhari menjelaskan bahwa para sahabat tidak selalu berwudu sebelum setiap sholat. Mereka memperbarui wudunya jika mereka berhadas dan hendak sholat saja. Karena itu, Anda tidak diwajibkan untuk berwudu setiap sebelum sholat fardu. Namun, jika Anda ingin memperbarui wudu, walau belum batal, maka hal itu diperbolehkan. Jadi pesan dari hadis ini maksudnya adalah guys, jadi Rasulullah itu walaupun masih mempunyai wudu, tapi Rasulullah itu ketika akan sebelum sholat, beliau pasti berwudu dulu. Walaupun beliau kondisinya dalam tidak keadaan batal. Nah, bahkan dijelaskan dari sebuah riwayat lain dalam kitab Bukhari yang lain menjelaskan bahwa para sahabat tidak selalu berwudu sebelum setiap sholat. Nah, jadi para sahabat itu mengikuti Nabi. Jadi ketika Nabi berwudu, mereka pun masih punya wudu. Dan mereka pun tidak pernah batal ketika mereka mau melaksanakan sholat. Jadi wudu yang dilaksanakannya itu sudah tercukupi sampai datang waktunya sholat. Gitu. Nah, jadi kalau Nabi itu walaupun wudunya masih ada, tapi beliau itu selalu berwudu lagi, selalu gemar berwudu ketika sebelum sholat. Nah, cuman ada sebagian para sahabat yang memang beliau mempunyai wudu, tapi beliau tidak berwudu lagi. Setelah datang waktunya sholat, beliau langsung sholat. Gitu. Jadi di sini ada beberapa perbedaan. Nah, mereka memperbaharui wudunya itu jika mereka berhadas dan hendak sholat saja. Misal, para sahabat itu ketika dia sudah batal, maka dia akan berwudu lagi, walaupun dalam kondisi tidak akan melaksanakan sholat. Nah, adapun sebagian sahabat lagi, ini ketika dia mau sholat, maka dia berwudu karena posisi dia sedang berhadas atau memang wudunya batal. Jadi ada 3 kriteria di sini. Yang pertama, ada sahabat yang memang mengikuti Nabi ketika dia punya wudu dan juga selalu menggemarkan wudunya. Yang kedua, mereka sudah punya wudu, walaupun datang sholat mereka tidak berwudu lagi. Yang ketiga, berwudu jika berhadas, walaupun tidak dalam kondisi akan masuk waktunya sholat atau akan melaksanakan sholat. Karena itu, kita tidak diwajibkan untuk berwudu setiap sebelum sholat fardu. Dengan catatan, kita punya wudu sebelumnya. Namun jika Anda ingin memperbarui wudunya, maka diperbolehkan. Gitu, misalnya, kalau misalnya kita sudah punya wudu nih, kita mau sholat. Nah, itu diperbolehkan tanpa kita mengambil wudu lagi. Tapi kalau misalnya pun kita yakin kita belum batal, tapi saya pengen wudu lagi, nah itu pun diperbolehkan. Nah, karena sahabat pun mencontohkannya seperti itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya itu sama, semuanya itu baik. Makanya yang lebih baik lagi adalah
kita juga bisa menjaga wudhu kita dan juga kita sering memperbarui wudhu kita. Itu yang paling terbaik. Jadi kalau misalnya ada yang baik, kita pilih yang terbaiknya. Tapi kalaupun misal kita cuman bisa, saya wudhunya cuma pas mau sholat aja, itu pun tidak masalah. Yang tidak benar dan tidak baik itu tidak berwudhu ketika mau sholat. Jadi seperti itu ya guys. Jadi wudhu ini sangat penting untuk sholat kita. Bahkan setiap aktivitas kita pun kalau kita punya wudhu, ini semua indera kita akan terkontrol dengan baik. Terutama kulit kita, mata kita, pandangan kita, pendengaran kita, mulut kita akan terjaga dengan baik. Karena apa? Kita meyakini kita punya wudhu. Ketika kita punya wudhu, tangan kita ingin berbuat keji, kita mikir bahwa saya punya wudhu, masa saya berbuat keji. Begitupun dengan mata kita meyakini kita punya wudhu, masa kita melihat apa yang menjadi bukan hak kita. Begitupun kita punya wudhu, kita menjaga pendengaran kita. Ketika kita punya wudhu, kita tidak mengomongin atau mendengar hal-hal yang buruk dari orang lain. Nah, itulah pentingnya kita punya wudhu setiap segala aktivitas kita. Apalagi dalam kegiatan kita mau berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.